Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mima Oktaria Rubaini. Saya dari Sistem Informasi dengan NPM 2109-1045. Saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah struktur data atau algoritma. Tuple, keunggulan tuple dibandingkan dengan list dengan sebagai berikut. Tuple tidak dapat diubah nilainya, maka proses iterasi tuple jauh lebih cepat dibandingkan dengan list karena anggota tuple bersifat immutable, maka tuple sering digunakan untuk diktonari, sementara list tidak bisa dipakai untuk melakukan tugas semacam itu. Menggunakan tuple bisa menjaminkan bahwa data tersebut akan with protect. Jadi jika kita memerlukan data yang memang akan difungsikan untuk tidak akan berubah, maka tuple adalah jawabannya. Cara mengakses tuple agar sama dengan mengakses list. Mulai dari urutan nilai indeks, cara mengakses, dan lainnya. Nilai pada tuple tidak bisa diubah, tapi kita bisa menambahkan nilai pada tuple dengan cara menambahkan 2 buah tuple atau lebih. Jika teman-teman masih berkeinginan untuk mengubah nilai dari tuple, maka admin menyarankan untuk mengubah tuple menjadi list terlebih dahulu dan mengubah nilai list yang diubah tadi, kemudian mengubahnya kembali ke dalam bentuk tuple. Sebuah tuple adalah urutan objek Python yang tidak berubah. Tuple adalah urutan seperti datar. Perbedaan utama antara tuple dan daftarnya adalah bahwa tuple tidak dapat diubah, tidak seperti list Python. Tuple menggunakan tanda kurung, sedangkan list Python menggunakan tanda kurung siku. Membentuk tuple semudah memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan koma. Secara opsional, tuple kosong ditulis sebagai 2 tanda kurung yang tidak berisi apa-apa. Contohnya, tup1 sama dengan 0. Untuk menulis tuple yang berisi 1 nilai, Anda harus memasukkan koma meskipun hanya ada 1 nilai. Contohnya tuple 1 seperti indeks string, indeks tuple mulai dari 0 dan mereka dapat diiris, digabungkan, dan seterusnya. Akses nilai dalam tuple Python. Untuk mengakses nilai dalam tuple gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Tuple tidak berubah, yang berarti Anda tidak dapat memperbarui atau mengubah nilai elemen tuple. Anda dapat mengambil bagian dari tuple yang ada untuk membuat tuple baru seperti ditunjukkan oleh contoh di bawah ini.
Dalam bahasa pemrograman Python, struktur data yang paling dasar adalah urutan atau list. Setiap elemen-elemen berurutan akan diberi nomor posisi atau indeksnya. Indeks pertama dalam list adalah 0, indeks kedua adalah 1, dan seterusnya. Python memiliki 6 jenis urutan boolean, namun yang paling umum adalah list dan tuple. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan semua jenis list. Operasi ini meliputi pengindeksan, pengiris, penambahan, perbanyak, dari pengecekan keanggotaan. Selain itu, Python memiliki fungsi boolean yang untuk menemukan panjang list dan untuk menemukan elemen terbesar dan terkecil. Membuat list Python. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python, yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan koma atau item antara tanda kurung siku. Hal yang penting tentang daftar adalah item dalam list tidak boleh sama jenis. Akses nilai dalam list Python. Untuk mengakses nilai dalam list Python, gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Termometer adalah alat pengukur derajat panas sebuah benda. Ada 4 skala umum yang dipakai, yaitu skala Celcius, skala Rainier, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Perbandingannya, skala Celcius memiliki titik bawah 0 derajat Celcius dan skala tertingginya 100 Celcius. Skala Fahrenheit memiliki skala bawah 30 derajat V dan skala tertinggi 12 derajat F. Mengikuti suhu dalam derajat Celcius. Celcius sama dengan volt, buka kurung input, tanda petik 2, tulisan suhu dalam Celcius, titik 2, tanda petik 2, tutup kurung. Menghitung suhu dalam derajat Fahrenheit. Fahrenheit sama dengan buka kurung Celcius tanda petik 2 min 1 kurang tambah 32 menampilkan hasil konversi jarak print buka kurung tambah 2 tambah derajat Celcius
tanda petik 2, dengan derajat Fahrenheit. Tanda koma 1 sama dengan Celsius per Fahrenheit. Dan maka inilah hasilnya. Seperti ini hasilnya ya. Menampilkan angka acak antara 0 sampai 30. Print pagar impor modul random. Impor random menampilkan angka acak print Kak Poro random titik ran kurung titik 20 tutup kurung. Maka ini hasilnya.